Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nikmat dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Amanda Diva presensi 3 dan saya Mutia Dilara Hastri presensi 18. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Sistem Penjualan Konsinyasi. Baik, langsung saja kami mulai presentasi kami. Yang pertama adalah pengertian sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama penjualan antara pemilik barang yang disebut dengan konsinyor dengan penyalur atau pemilik toko, yaitu konsinyi, dalam menjual produk. Bentuk kerjasama adalah konsinyor menitipkan produk untuk dijual kepada konsinyi melalui jalur penjualan yang dimiliki oleh konsinyi. Dan konsinyi akan membayar kepada konsinyor untuk produk-produk yang terjual dan biasanya detail tentang kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Selanjutnya, ciri-ciri sistem konsinyasi. Apa saja sih ciri-ciri sistem konsinyasi itu? Yang pertama, barang yang dititipkan perlu dilaporkan sebagai persediaan konsinyor dan konsinyi. Yang kedua, konsinyor bertanggung jawab atas seluruh biaya angkut barang konsinyasi. Yang ketiga, agen atau konsinyi wajib menjaga keamanan barang yang diterima. Yang keempat, di antara konsinyi dan konsinyor harus memiliki perjanjian awal. Manfaat sistem konsinyasi. Yang pertama, manfaat bagi konsinyor. Manfaat bagi konsinyor meliputi 1. Menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja, sumber daya manusia. 2. Lebih fokus pada penyediaan produk atau proses produksi. 3. Memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Manfaat yang kedua yaitu bagi konsinyi. 1. Resiko kerugian relatif kecil. 2. Stok produk bertambah. 3. Mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Keuntungan sistem konsinyasi. Yang pertama, keuntungan konsinyor. Sistem konsinyasi menghemat biaya pemasaran. Kedua, hemat biaya pelayanan. Ketiga, lebih fokus dalam meningkatkan kualitas produk. Keuntungan yang kedua yaitu bagi konsinyi. Yang pertama, mendapatkan profit tanpa mengeluarkan modal. Yang kedua, resiko kerugian sangat kecil. Yang ketiga, bisa memajangkan produk yang beragam tanpa modal. Baik, saya Amanda Diva Ramadhani akan melanjutkan penyampaian materi mengenai sistem penjualan konsinyasi. Kerugian sistem konsinyasi. Kerugian ini lebih dominan akan dialami konsinyor sebagai pihak yang memproduksi produk konsinyasi. Berikut ini kerugiannya. Yang pertama, resiko kerugian pada modal produk dan biaya produksi. Yang kedua, strategi pemasaran yang kurang tepat. Dan yang ketiga, uang penjualan produk tidak diterima secara langsung. Dokumen-dokumen yang terkait. Menurut Mulyadi, terdapat dokumen yang digunakan, yaitu faktur penjualan, berisikan data-data nama barang yang dikirim, jumlah barang, harga, tanggal pemesanan, serta nama pihak yang memesan barang tersebut. Yang kedua adalah laporan penjualan, berisi data-data, nama atau jenis produk yang terjual, jumlah barang yang terjual, serta jumlah total dari hasil penjualan barang tersebut. Yang ketiga ada surat tagihan, berisi tanggal transaksi penjualan, jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan sesuai dengan barang yang telah dijual, serta menyertakan nomor faktur penjualan. Prosedur penjualan konsinyasi.
prosedur penjualan konsinyasi menurut Hadori Yunus dan Harunanto terdapat beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perjanjian penjualan konsinyasi, di mana perjanjian tersebut yaitu berhubungan dengan harga yang diberikan dan diskon yang akan didapatkan oleh pihak konsinyi. Yang kedua, melakukan pengiriman barang, proses pemindahan barang dari gudang perusahaan ke gudang tempat penjualan konsinyasi. Yang ketiga, menerima laporan barang-barang dari pihak konsinyi, di mana barang yang telah terjual diinformasikan ke pihak pengamanat. Yang keempat, melakukan proses pengurangan stok, di mana pengurangan stok ini mengurangi stok barang yang ada di gudang tempat penjualan konsinyi, bukan di gudang perusahaan atau pihak pengamanat. Yang terakhir, memberikan tagihan atas penjualan dari pihak konsinyi, yaitu memberikan faktur penagihan atas barang yang telah terjual dan jumlah tagihan tersebut telah dikurangi dengan diskon yang telah disepakati. Yang kedua, prosedur penjualan konsinyi menurut Evi Maria memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan penjualan konsinyasi dilakukan oleh konsinyor atau penitip sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh perusahaan yang dititipkan atau konsinyi. Dalam perjanjian tersebut, pihak konsinyor bertanggung jawab atas beban-beban yang dikeluarkan dari barang yang ingin dijual, serta dari pengiriman barang sampai ke pihak konsinyi, kecuali ada perjanjian lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, dilakukannya penjualan konsinyasi, di mana setelah melakukan perjanjian dan dilakukannya penjualan konsinyasi, maka barang-barang yang ingin dijual tidak boleh terjadi pemindahan hak milik kecuali barang tersebut sudah laku terjual. Pihak konsinyi tidak boleh mencatat barang yang dijual sebagai persediaan barang di dalam perusahaan. Yang ketiga, pencatatan penjualan konsinyasi dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dicatat secara terpisah. Pencatatan secara terpisah adalah pendapatan dan keuntungan yang didapatkan dari penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah dari penjualan reguler atau penjualan biasa. Yang kedua, dicatat secara tidak terpisah. Pencatatan ini di mana pendapatan dan keuntungan yang didapatkan dari penjualan konsinyasi tidak dipisah dari penjualan reguler oleh pihak konsinyi, sehingga tidak dibedakan antara keuntungan dari penjualan konsinyasi dengan keuntungan dari penjualan reguler. Flowchart penjualan konsinyasi. Berikut ini adalah keterangan dari flowchart penjualan konsinyasi pada PT Sigma Examedia Arkan 5. Dalam flowchart penjualan konsinyasi ini terdapat beberapa bagian dan tahap di dalamnya. Bagian-bagian tersebut meliputi bagian sales admin dan pengiriman pada tahap 1, kemudian bagian konsinyi dan bagian keuangan pada tahap 2, serta kolektor pada tahap ketiga. Yang pertama, dimulainya dengan membuat faktur penjualan oleh sales admin setelah melakukan perjanjian dan kesepakatan antara pihak yang melakukan konsinyasi. Faktur penjualan tersebut dibuat menjadi 3 rangkap, yang berguna sebagai data pada bagian pengiriman dalam melakukan pengiriman barang kepada pihak konsinyi. Yang kedua, setelah konsinyi mendapatkan faktur penjualan, konsinyi harus menjaga produk yang dijual sesuai ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Setelah itu, jika terdapat penjualan pada pihak konsinyi atau toko buku, maka pihak toko buku membuat laporan barang yang telah terjual ke perusahaan dan dilaporkan bagian sales admin yang dikirim melalui email. Setelah laporan diterima, sales admin dilakukannya pemeriksaan laporan penjualan dan data faktur penjualan dan dilakukan proses shipment atau pengurangan stok pada gudang pihak toko buku. Setelah dilakukan shipment, bagian keuangan mencetak faktur, penagihan atau kwitansi atas barang yang terjual kepada kolektor. Yang ketiga, setelah kolektor menerima faktur tagihan, ia akan menagih pihak konsinyi dengan bukti faktur dan invoice yang telah dikeluarkan oleh bagian keuangan. Yang berikutnya ada sistem pengendalian intern. Unsur-unsur pengendalian intern menurut Mulyadi antara lain: yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem otorisasi atau wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya. Dan yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.